Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa kelas 6 dimanapun berada? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, kita akan mempelajari kembali tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Dengan subtema 2, membangun masyarakat sejahtera pada pembelajaran 4. Sebelum kita mengawali pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan yang lainnya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Mari kita siapkan alat tulisnya dan buku temanya. Dan siswa kelas 6 yang hebat dan juara, mari kita ingat selalu protokol kesehatan ataupun protokol pencegahan COVID-19 dimanapun kalian berada dengan menerapkan 5M. Pertama, memakai masker. Kedua, mencuci tangan. Ketiga, menjauhi kerumunan. Keempat, menjaga jarak. Kelima, membatasi mobilitas. Semoga dengan kita menerapkan protokol pencegahan COVID-19, kita terhindar dari wabah penyakit ini dan juga bisa melindungi diri kita, keluarga kita, serta orang lain. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan masa pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Kedua, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam tari. Ketiga, siswa dapat mengidentifikasi informasi melalui teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng. Siswa dapat mengamati gerakan karya tari kreasi daerah bentuk tunggal. Kelima, siswa dapat memperagakan tarian kreasi bentuk tunggal dengan tepat. Keenam, siswa dapat mencari dan menuliskan unsur-unsur tarian kreasi daerah dengan tepat. Nah, siswa kelas 6 yang hebat dan juara, mari kita perhatikan gambar pada slide berikut. Di sana kita nampak ada dua orang sahabat. Udin mempunyai kakak sepupu laki-laki yang bernama Arif. Mereka sering bermain bersama. Wajah Udin dan Arif mirip bak pinang dibelah dua. Hanya ada beberapa perbedaan di antara mereka. Dari segi umur, Udin 3 tahun lebih muda daripada Arif. Kumis Udin belum tumbuh, sedangkan kumis Arif mulai tumbuh tipis. Suara Arif lebih besar daripada suara Udin. Jakun Arif juga sudah tampak besar. Itulah perbedaan Udin yang masih anak-anak dan Arif yang sudah masuk masa pubertas. Nah, apa perbedaan masa anak-anak dengan masa pubertas? Sudahkah kamu masuk masa pubertas?
Masa pubertas dapat dibedakan dengan masa kanak-kanak atau anak-anak. Untuk mengetahui kamu saat ini sudah memasuki masa pubertas atau masih anak-anak, dapat kamu lakukan dengan menjawab secara jujur pertanyaan-pertanyaan dalam tabel berikut. Isilah tabel dengan tanda centang pada kolom yang tersedia. Untuk kolom kesimpulan, isi berdasarkan jawaban atas 5 pertanyaan yang tersedia. Jika jawaban lebih banyak pada kolom sudah, berarti kesimpulannya kamu sudah memasuki masa pubertas. Sebaliknya, jika jawaban lebih banyak pada kolom belum, berarti kamu masih anak-anak atau kanak-kanak. Nah, seperti ini kolom kalian bisa lihat di buku temanya masing-masing. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya, apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuhmu selain rambut di kepala? 2. Apakah jakun di leher kamu sudah tampak membesar? 3. Apakah kamu sudah memahami perubahan suara yang menjadi lebih besar dari suara sebelumnya? 4. Apakah kulitmu sudah lebih kencang dan otot membesar? 5. Apakah kamu sudah merasa dadanya lebih bidang dari sebelumnya? Ini diisi oleh anak laki-laki. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa kalian diskusikan bersama orang tua jika kalian belum memahami dari pertanyaan ini. Nah, ini kolom diisi khusus anak perempuan. Ada 4 pertanyaan. Pertama, apakah sudah mulai tumbuh rambut tipis di bagian tubuhmu selain rambut di kepala? Kedua, apakah kamu sudah mengalami perubahan suara yang menjadi lebih melengking dari suara sebelumnya? 3. Apakah pinggulmu sudah mulai melebar? 4. Apakah kulitmu sudah menjadi lebih halus? Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sana ada Arif dan Udin terkesima menonton sebuah tarian di televisi. Mereka tertarik dengan gerakan penari. Penari celana topeng memakai topeng, meskipun wajah ditutupi topeng, penari tetap lincah bergerak. Mari kita sama-sama baca teks di bawah ini. Tari celana topeng. Tari celana topeng merupakan bentuk karya tari tunggal. Tari ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Tari celana topeng pada umumnya ditarikan oleh penari putra. Tema yang menjadi sumber tarian ini mengambil dari cerita Panji. Cerita itu tentang Raja Kelana Swandana yang sedang jatuh cinta. Gerak-gerik tarinya menggambarkan Prabu Kelana yang sedang menghias diri. Ada gerak mengatur rambut, ada gerak menghias kumis, ada gerak menata pakaian, ada juga gerak sedang bercermin. Iringan yang mengiringi tarian yaitu seperangkat gamelan Jawa. Penari saat mempertunjukkan tari celana topeng menggunakan busana, di antaranya celana, kain, sabuk, selendang, penutup kepala, hiasan dada, hiasan tangan, dan hiasan kaki. Tari celana topeng ditarikan kurang lebih selama 15 menit. Penari menggunakan topeng selama menarikan tari celana topeng. Pemakaian topeng oleh penari secara terus-menerus selama menarikan tarian ini sehingga membuat kagum para penonton. Penari tetap bersemangat dan lincah dalam bergerak meskipun memakai topeng. Nah, setelah kita simak teks
tadi, marilah kita jawab pertanyaan berikut. Pertama, informasi apakah yang kamu harapkan ketika kamu baru membaca judul teks non-fiksi Tari Kelana Topeng? Kedua, sesuaikah antara harapan informasi yang kamu peroleh ketika baru membaca judul teks non-fiksi dengan informasi yang kamu peroleh setelah membaca teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng? 3. Informasi apakah yang kamu peroleh setelah membaca teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng? Nah, setelah kita membaca teks non-fiksi Tari Kelana Topeng, mari kita lanjut dengan mengamati gerak tari kreasi bentuk tunggal. Nah, sekarang kalian bisa lakukan praktik tari kreasi bentuk tunggal ini di rumah masing-masing dengan diawasi oleh orang tua. Pertama, melangkah maju, kepala menengok mengikuti langkah kaki. Ada hitungan 1 dan hitungan 2, lakukan gerakan 8 kali 2 hitungan. 2. Mengangkat kaki kanan diangkat, lalu ditapakkan, kemudian kaki kanan ditapakkan ke samping, lalu injit di belakang kaki kiri. Perhatikan sikap tangan pada gambar berikut. Lakukan pengamatan terhadap sebuah tarian kreasi daerah. Cermati tahapan penampilan karya tari kreasi daerah tersebut. Tuliskan unsur-unsur tari dari tarian yang kamu amati. Kalian bisa menjawab beberapa pertanyaan tadi dalam buku tugas kalian masing-masing. Nah, siswa kelas 4 yang hebat dan juara, siswa kelas 6 yang hebat dan juara, apa yang sudah kalian pelajari hari ini dan apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Kalian bisa jawab dan berikan tanggapan pada kolom channel YouTube ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan pada pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat dan berguna bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.